Assalamualaikum, hai kak. Selalu dan semoga kalian semua baik-baik wape. Always stay safe, yang terpenting stay healthy. Oke, kali ini kita bahas film Cina, lagi judulnya Soul Snatcher. Seperti biasa, subscribe yang suka film ini. Yuk ke filmnya. Nyah. Di awal cerita, ada rubah lagi mainan makodo. Karena keasikan, dia terjatuh ke pinggir jurang. Untungnya ada anak yang nolongin dia, tapi malah gantian anak ini yang jatuh ke jurang. Si rubah mau nulungin, tapi nggak bisa, wong tangannya segitu. Akhirnya si anak ini jatuh ke bawah dan mati. Si rubah cuma bisa nangis di samping anak itu. Singkatnya 500 tahun berlalu, Sin ada di kaum siluman rubah yang mau ngelaporin ujiannya biar bisa naik peringkat ke rubah yang lebih hebat. Ada seorang pemuda yang mau masuk, tapi nggak punya tiket untuk masuk ke dalam ruang pertemuan. Karena kalau masuk harus nunjukin kayak tiket gitu, udah kayak ke museum angkut aja. Lalu dia pun diusir dan dihina karena nggak pernah bisa apa-apa dan nggak pernah dapat misi nangkep roh manusia. Pokoknya dia selalu dapat bulian dari para rubah lainnya. Sin pindah di dalam, ada rubah putih ekor 9 yang berubah menjadi pria tua. Ini rubah peringkat tertinggi setara dewa. Dia adalah ketua dari siluman rubah. Lalu laporan pun dimulai dan ada salah satu rubah junior yang berhasil dapetin eliksir dengan kepandaian tipu muslihatnya. Dia pun berubah menjadi rubah ekor 5. Dan kemudian para siswa diminta untuk ngambil misi di sebuah batu. Dan setiap 1000 tahun bakalan ada eliksir berwarna putih. Siapa aja yang dapat itu otomatis berubah jadi rubah ekor 9, jadi dewa. Mereka pun berkumpul. Lalu karena kurang orang untuk terima misi, batu itu nggak mau ngasih misinya. Datanglah pemuda yang namanya Sisan tadi untuk terima misi. Dia pun seneng banget dapetin slot, walaupun cuma sepasang telinga aja. Next scene, ketuanya ngobrol sama Sisan soal misi dan nyeritain kalau Sisan dulunya rubah abadi dari langit dan suatu hari dia bakalan naik ke langit. Tapi si kakek ini bilang kalau Sisan dulu dipungut dari pinggir jalan. Akhirnya si kakeknya ngasih pisau pembunuh siluman ke Sisan untuk menyelesaikan misinya. Dia pun pergi ngambil benda gaib punya kakeknya untuk terusin misi. Dan kakek tadi nyuruh guru para rubah untuk ngejagain si Sisan dan ngebantuin. Karena banyak rubah junior yang udah mati. Si Sisan pun seneng banget karena ini misi pertama buat dia. Dan film baru dimulai. Sin pun pindah di sebuah kota. Ada seorang pelajar yang bawa keledai dan nanyain warga di sana soal orang yang ada di gambarnya. Si pemuda ini pun akhirnya ngedatangin Sisan yang lagi makan ayam geragas. Lalu benda gaib ini yang kayak HP Android ngasih tahu Sisan kalau kelamannya ada di daerah sekitar situ. Sisan pun nyari kelamannya. Di tengah jalan, Sisan ngelihat orang-orang rame ngumpul. Soalnya ada pendeta hebat yang suka nyembuhin pasiennya. Di lukisannya ada siluman-siluman yang ditangkap dan ngasih darah siluman ular ke anak yang sakit. Tiba-tiba anak tadi sembuh. Dan kemudian kakeknya dikasih lukisan tadi. Di jalan Sisan ketabrak sama pelajar yang tadi juga. Apes emang si Sisan. Bis gitu ngebuat keledai pelajar tadi lari dan berbalik nabrak si Sisan. Sisan sama keledai itu pun pergi dan dikejar sama pelajar tadi. Di jalan pendeta yang nyembuhin orang tadi ngasih jimat pelindung di punggung Sisan. Next, sampailah mereka di tengah hutan. Si pelajar tadi marah sama Sisan soal yang ngilangin keledainya. Sisan pun masih dikejar sama pelajar itu sampai mereka berdua kecapean. Dan si Sisan ngajak pelajar tadi untuk beristirahat di bangunan yang udah nggak kepake. Sisan di sini nyadarin kalau si pelajar ini ada kelamannya yang nyimpen eliksir putih.
Si Sisan pun jadi baik ke pelajar ini. Soalnya dia kan butuh jiwa pelajar ini supaya jadi dewa. Pelajar ini cerita dia mau ngikutin ujian tahunan kerajaan dan ngasih keledai itu tadi ke kakaknya yang namanya Daoran, orang yang ada di gambar pelajar ini. Pelajar ini pun ngantuk dan dia minta untuk istirahat. Malam harinya si Sisan ngeluarin pisau mau nusuk si pelajar ini. Tapi datanglah gurunya yang bilang jangan terburu-buru. Dia di sini suruh kakeknya untuk ngebantuin si Sisan. Dan gurunya punya rencana, yaitu ngebuat pelajar itu ke situasi dia terdesak dan ketakutan. Pelajar ini tiba-tiba bangun ngelindur, ngebuat mereka kaget, kemudian tidur lagi. Akhirnya Sisan minta bantuan ke gurunya. Paginya, keledai pelajar tadi udah ada di rumah itu. Ternyata gurunya yang nyariin keledai itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sini si Jin manggil Sisan pakai nama Xiaobai. Sampailah mereka di tempat mirip Silent Hill, sepi sekali. Bahkan hanya orang penginapan pun disuruh jangan berisik. Akhirnya mereka sampai di penginapan dan dikejutkan sama pemilik penginapan. Ketika mereka masuk di dalam, ternyata banyak siswa yang sedang les privat di sana. Akhirnya si Xiaobai bilang mereka cuman mau nginep aja. Pada malam harinya ada monster yang keluar dari air. Dan Xiaobai dibuat heran sama kodok yang bertelur emas. Si Jin ngelihat hal ini pun keluar. Dan lihat kodok tadi nelurin emas. Tapi malah emasnya ditaruh lagi nggak diambil. Berjalanlah dia sampai ketemu sama pemilik penginapan yang tadi nyuruh si Jin ngelihat permukaan air. Tiba-tiba ada lidah keluar dari dalam air dan masuklah si Jin ke dimensi sebaliknya. Di sana penuh lendir kodok ya. Si Jin yang masih keheranan ini dikagetin sama pemilik penginapan yang berubah jadi kodok bangkak gede banget dan narik si Jin pakai lidahnya. Xiaobai datang dan nulungi si Jin. Mereka berdua berusaha kabur dan ngindarin lidah si kodok. Karena tenaga kodok ini besar, tiang penahannya pun hancur. Kodok tadi pun akhirnya niup mereka pakai kekuatannya. Xiaobai pun ditelan sama kodok ini dan si Jin lari. Ternyata si kodok dan Xiaobai ini bersekongkol. Tujuannya untuk ngebuat si kelaman ketakutan. Tetapi si Jin balik lagi bak peledak ma obor. Xiaobai pun masuk lagi ke dalam mulut kodok. Mereka kehabisan akal ngadepin si Jin. Lalu kodok tadi ngisep si Jin pakai napasnya, tapi malah obor sama peledaknya masuk ke dalam. Xiaobai bingung matiin obornya, tapi akhirnya pasrah aja. Ledakan besar pun terjadi dan Xiaobai terlempar. Dia pingsan akhirnya. Kodok tadi juga ikut pingsan, kemudian diangkat sama kodok-kodok kecil lainnya. Si Jin pun dibuat pingsan sama guru Xiaobai. Scene lanjut di atas perahu. Si kodok dikenalin sama gurunya Xiaobai yang datang lagi ngebantuin Xiaobai. Si guru Xiaobai udah buat rencana di kota Jiangkang. Karena di sana ada seseorang yang bisa ngelihat daleman isi jiwa si Jin, eliksirnya putih atau hitam. Lalu si Jin pun bangun dan ngebuat semuanya kocar-kacir. Xiaobai udah nunjukin jati dirinya kalau dia adalah siluman rubah dan gak bakal nyakitin si Jin. Si Jin pun ngasih obat kuno dari keluarganya, tapi harus kunyah dulu baru ditempelin. Si Jin juga nanya kenapa perahunya bisa jalan sendiri. Ternyata si kodok tadi yang ngedorong renang gaya kodok. Singkatnya, sampailah mereka ke sebuah kota yang ramai banget. Ini adalah kota Jiangkang. Mereka pun masuk ke kota yang isinya lempitan empal nikmat semua. Karena si Jin ini polos, dia agak kebingungan tentang tempat itu, walaupun udah ditawarin masuk. Sampai datanglah anak kecil yang nyuruh dia ke suatu tempat.
Jalanlah mereka berdua nyeberangin jembatan, dan di sana ada tempat eksklusif perempalan. Masuklah mereka ke dalam. Katanya ada orang yang nyari si Xijing di tempat itu, yaitu kakaknya si Daoran. Dan di dalam, si guru Xiaobai nyambut mereka dan nyamar demi ngebantu Xiaobai. Dan didoronglah si Xijin masuk ke tempat kosong. Ternyata itu tempat para hantu. Dan yang berkuasa di situ adalah hantu cewek perempuan yang bisa ngelihat jiwa dari si Xijin. Xiaobai dan gurunya nunggu di luar tuh. Masuklah Xijin ke dalam dan ngeliat cewek cakep yang mukanya mix kebuli-bulian gitu terbang turun. Si Xijin terhipnotis sama paras nih cewek. Kemudian dia dirayu-rayu pakai kemolekan tubuhnya. Lalu diajaklah ke tempat tidur. Xijin pun nampar dirinya untuk nyadarin dirinya dari kesangean. Waktu dirayu lagi udah nggak bisa. Si Xijin pun mau kabur dari tempat itu dan ngejauhin cewek ini. Tapi tetap dideketin terus masih hantu cakep nih. Nama si cakep ini Yinglian. Waktu mau diserang karena berdarah, Yinglian pun terlempar karena di punggung Xijin ada mantra pelindung dari pendeta yang ada di kota tadi. Si Yinglian pura-pura tetap baik-baik aja. Gitu terus sampai penampilan Yinglian acak-acakan. Sampai dia terlempar keluar dari atap genteng. Dan Yinglian pun akhirnya ngemut tangan si Xijin yang berdarah. Lalu si Xijin yang kegeeran ngelamar si cewek ini. Di sini Yinglian ngelihat jiwa Xijin, tapi tetap nggak bisa dilihat karena tertutup semuanya. Xijin pun bersumpah mau ngelamar hantu cantik ini kalau udah lulus ujian. Ya pokoknya ngebuat si cantik ini jadi lumayan tertarik lah. Sampai akhirnya si Xijin tertidur. Lalu Yinglian keluar nemuin Xiaobai, bilang jiwanya nggak bisa dilihat. Kemudian Xin pindah di kapal di mana Xijin lagi tertidur. Di tempat lain, guru Xiaobai nyiksa hantu ini karena gagal melihat warna dan eliksir si Xijin. Dan ternyata jiwa hantu ini dipegang di dalam teratai gurunya rubah ini. Xin lanjut di mana mereka berdua sampai di kota di mana ujian berlangsung. Dan tetap si Xijin masih nyari kakaknya, tapi warga nggak ada yang tahu. Pendaftaran ujian pun dimulai. Semua peserta didata dan diperiksa siapa tahu ada yang curang. Dan mereka ngantri dari subuh sampai pagi. Dipanggil masuk semua ke dalam ruangan. Singkatnya, semua peserta duduk dan bersiap ngikutin ujian kerajaan. Ujian pun dimulai. Mereka semua konsentrasi terus mengerjakan ujian kerajaan sampai malam pun ujian masih berlanjut. Tiba-tiba ada salah satu orang yang stres berteriak-teriak, terpaksa diamankan dan dibawa keluar sama para penjaga. Gak lama datanglah si Yinglian ke tempat Xijin. Dia narik jiwanya keluar. Dan Yinglian bilang kalau waktu yang pas ngambil jiwa Xijin saat itu. Ternyata di situ juga ada arwah penasaran yang suka ganggu dan ngebuat orang gila kayak yang tadi. Xijin ngelihat kakaknya yang lagi ujian di situ, panggilin tapi tiba-tiba berubah jadi arwah penasaran dan narik Xijin masuk ke dunianya. Di dalamnya hantu semua. Xiaobai ngeliat hal itu bingung antara mau nusuk Xijin, soalnya kalau dia gagal, perjuangan selama 500 tahun bakalan sia-sia. Tapi si Xiaobai milih untuk masuk ke dunia arwah dan nulungin temennya. Ternyata kakaknya Daoran ini udah lama mati dan jadi hantu. Mereka terpisah, si Xiaobai dikepung sama arwah-arwah jahat. Dan si Xijin mau diambil jiwanya mau Daoran. Karena terdesak, HP Android siluman tadi ngeluarin cahaya untuk ngebantuin mereka. Supaya Daoran ingat lagi sama masa lalunya, kalau enggak mereka nggak bisa keluar dari situ. Daoran pun ingat waktu masa mudanya dia ngajarin si Xijin dan ngikutin ujian, tapi selalu gagal sampai dia tua dan akhirnya mati. Daoran pun tersadar kembali dan Wuxi pun hancur.
para arwah di sana pun kembali ke alamnya. Daoran pesan kalau rubah itu butuh eliksir jiwa di tubuhnya dan selalu ngikutin si Jin. Scene lanjut di mana mereka udah kembali ke dunia nyata. Dan waktu mereka berdua makan, si Jin nanyain apa Xiaobai butuh sesuatu dari dirinya. Kalau iya silahkan diambil aja. Tapi si Jin ini belum tahu kalau itu bakalan ngilangin nyawanya. Next scene, Xiaobai nyeritain masa lalu dari Yinglian yang mana dia dulunya diculik dan dipaksa jadi penjajah diri. Akhirnya dia bunuh diri lompat ke kali, dan waktu jadi hantu dia makan hati manusia untuk hidup. Scene pindah di mana si Jin datang ke tempat Yinglian dan masuk langsung ngelamar si Yinglian. Langsung kaget si Yingliannya. Mereka diawasi sama Xiaobai dan gurunya. Walaupun awalnya ditolak karena dia tuh hantu, tapi ngelihat ketulusan cinta dari si Jian hantu cakep ini jadi penasaran. Si Jian bilang kalau dia pelajar miskin dan selalu dihina, tapi hal yang ditakutkannya itu nggak bisa ngebuat hantu cantik ini bahagia. Karena ketulusannya, si Yinglian pun suka. Dan langsung lari sama si Jin, gurunya di atas dipukul Mas Xiaobai dan pingsan. Mereka berlari sampai di jembatan, Xiaobai nunggu di tempat itu. Hantu tadi marah soalnya Xiaobai mau ngambil eliksir kekasihnya. Pertarungan terjadi dan ngerasukin si Xiaobai. Tapi si Jin terus ngebelain si Xiaobai. Akhirnya si kodok nusuk Yinglian dari belakang. Yinglian dan si Jin pun pergi dari situ setelah nyerang si kodok. Dan di pinggir sungai, Yinglian udah nggak bisa bertahan dan sekarat. Si Yinglian pun minta maaf karena nggak bisa bersama lagi sama si Jian dan ngucapin terima kasih udah nyelamatin dirinya pakai ketulusannya. Akhirnya si Yinglian pun mati. Xiaobai datang ke tempat itu dan si Jin marah soalnya udah bohong sama dirinya. Mereka pun bertengkar. Si Jin udah nganggep Xiaobai kayak sahabat saudaranya, tapi dia malah mau ngebunuh dirinya. Karena nyesel, Xiaobai mau nusuk dirinya pakai pisau karena udah bohong sama sahabatnya. Seketika itu dia pun tertarik ke dimensi lain. Sampailah dia di depan kakeknya dan ada pendeta Zhang yang emang ngawasin mereka berdua dari awal. Ternyata anak yang pernah nulungin nyawanya waktu jadi rubah itu si Jin 500 tahun yang lalu. Dan eliksir putih itu bisa muncul kalau memang ada pengorbanan. Dan dia harus ngambil sendiri eliksir itu dari si Jin. Berangkatlah Xiaobai. Scene pindah di mana Xiaobai nemuin si Jian dan minta maaf atas kesalahan dan kebohongannya. Si Jin memaafkan kesalahannya dan bakal ngasih eliksir itu walaupun dia harus mati. Singkatnya, dia nusuk dirinya pakai pisau milik Xiaobai. Dia pun berdarah dan mati. Xiaobai nyeret tubuhnya, ternyata di jalan ketemu Mas Xiaobai yang asli. Dan Xiaobai yang pertama adalah gurunya yang nyamar. Si gurunya ini malah ngehina dirinya dan si Jin. Dia juga bilang kalau eliksirnya hitam, bukan putih, jadi sia-sia. Lalu pergi gitu aja. Marahlah si Xiaobai dan nyerang gurunya. Tapi bukan lawan dari gurunya, ilmunya tinggi. Pertarungan terjadi. Xiaobai berhasil mukul dan jatuhin gurunya. Ternyata si gurunya berubah jadi siluman rubah hitam ekor 6. Xiaobai nggak ada kesempatan melawan makhluk sakti ini. Dia digigit dan dipukuli. Semua sendinya dipatahin. Dan akhirnya ditusuk sama rubah ini. Dan emang sengaja dibunuh sama gurunya ini. Xiaobai yang terkapar ingat masa lalunya Mas Jin. Dan eliksir hitam itu pun berubah jadi putih karena pengorbanannya. Keluarlah cahaya dan si Xiaobai berubah jadi rubah abadi. Langsung nyerang gurunya. Ini penampakannya.
Pertarungan terjadi dan gurunya bukan tandingan si Xiaobai. Waktu si rubah ekor 6 mau dibunuh, dia ingat pesan sahabatnya yang dulu untuk jadi rubah baik. Si rubah tua itu pun pergi dari situ. Ternyata Xiaobai berubah jadi rubah ekor 9, Kak. Kekuatannya setara sama kakeknya, bahkan dewa. Scene lanjut di mana si Jin bangun dari kematian dan bingung bajunya kenapa banyak darah. Waktu berlalu di rumah si Jin, ternyata dia sudah dibuat lupa tentang kejadian masa lalu. Lalu dia pergi mengut rumput. Ketemulah sama seekor rubah yang cedera kakinya. Dipanggillah rubah itu dan diajak pulang untuk diobatin. Ternyata sebelumnya si Xiaobai yang udah jadi dewa minta sama dewa tetua bangkitin si Jin dari kematian. Dia bakalin ngorbanin semua kekuatannya. Akhirnya berubahlah dia jadi rubah lemah. Di lain tempat, gurunya yang tadi ditangkap sama pendeta Zan di dalam lukisan dan kakeknya. Soalnya si gurunya ini udah ngebunuhin rubah-rubah junior yang lainnya. Scene pindah lagi di Xiaobai udah ada di rumah si Jing. Mereka pun hidup berdampingan berdua bersama terus. Dan film luar biasa ini pun akhirnya selesai sampai sini. Oke Kak, terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di update film lain ya. Dan assalamualaikum.